Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, dan kembali kita mengalami di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar di pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh alami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, menyertai, semakin membuat kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara sekalian, ini ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sekaligus Yesus menasihati kepada murid-muridnya agar jangan main menghakimi sendiri. Jangan main menghakimi sendiri. Saudara sekalian, Yesus memilih murid-murid untuk dipersihkan dalam suatu pelayanan. Dan murid-muridlah yang akan meneruskan pelayanan pemberitaan Injil keselamatan bagi semua orang setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Yesus naik ke surga. Apalagi saudara sekalian, murid-murid adalah saksi utama tentang pelayanan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-murid, khususnya dalam hal menghakimi. Kenapa Yesus mengajar kepada murid-murid, jangan kamu menghakimi? Karena tugas pelayanan murid-murid bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi orang, tetapi untuk memberitakan Injil kepada siapa saja atau kepada semua orang agar mereka percaya dan bertobat dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Yesus jangan menghakimi karena Yesus mendapati para ahli Taurat atau ahli Alkitab pada waktu itu dengan sengaja mereka melakukan tindakan menghakimi, mendiskriminasi, mengecam, bahkan melempari batu kepada mereka yang kedapatan berbuat dosa tanpa menganalisis dan main hakim sendiri, saudara sekalian. Saudara, gaya atau cara pelayanan seperti ini sepertinya Yesus tidak sukai, saudara sekalian. Dan pelayanan seperti ini, saudara sekalian, yang dilakukan oleh ahli Taurat pada waktu itu. Dan Yesus mengajar kepada murid-murid, jangan seperti itu, atau jangan seperti mereka. Saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa yang Yesus ajarkan ini kepada murid-murid. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32, Lukas 5 ayat 31-32 itu berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka,
katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara sekalian, ini yang Yesus katakan kepada murid-murid, kepada ahli Taurat pada waktu itu. Jadi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini dalam konteks Yesus datang kepada orang yang berdosa. Yesus datang kepada orang yang sakit. Dan ini Yesus sudah jelaskan, aku datang bukan kepada orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan kepada orang benar, tetapi orang yang berdosa. Dan saudara sekalian, ini hanya ada kepada Yesus. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Seperti dalam ungkapan Yesus sendiri. Haleluya. Kalau ahli Taurat saudara sekalian, seperti diceritakan Yohanes 8 ayat 1-11. Pada waktu Yesus mengajar di bait Allah, lalu mereka membawa wanita perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka ingin mencoba Yesus. Sebab dalam hukum mengatakan bahwa orang yang kedapatan berbuat dosa, berbuat salah, harus dilempari dengan batu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, pada ahli Taurat, dari yang tua sampai kepada yang muda, dari yang muda sampai kepada yang tua, siapa yang tidak berdosa di antara kalian, dia terlebih dahulu melempari wanita itu dengan batu. Lalu meninggalkan satu persatu, pergi satu persatu, meninggalkan perempuan itu yang kedapatan berbuat dosa. Saudara sekalian, kalau kita kaitkan di dalam Roma 3 ayat 23, di situ mengatakan, semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Di dunia ini tidak ada yang benar tanpa dibenarkan oleh Allah. Dan kalau ada orang yang menghakimi, Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi, sebab penghakiman itu dari Allah. Penghakiman itu dari Allah. Saudara sekalian, dan Yesus berkata pada waktu itu dengan tegas kepada murid-murid, dalam konteks hadirnya Yesus dalam dunia ini, untuk menyelamatkan manusia, untuk menolong manusia. Demikian juga pada murid, mereka diajar untuk mengasihi mereka yang sudah berdosa, untuk menyelamatkan mereka yang berdosa, sampaikan kebenaran agar mereka percaya kepada Yesus dan mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Saudara sekalian, ajaran Yesus jangan main hakim sendiri. Ada hal yang luar biasa, ajaran dari surga. Ajaran dari Bapa di surga. Dan saudara sekalian, kalau Yesus membawa dirinya dalam konteks datang kepada orang sakit, datang kepada orang berdosa, maka demikian juga kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Mari, saudara yang sudah dibenarkan, saudara yang sudah diselamatkan, bawa diri saudara dalam satu pelayanan, mencari mereka yang hilang, memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beritakan firman Tuhan, dan apabila mereka percaya dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Yesus sudah datang memperkenalkan dirinya. Dia datang kepada mereka yang berdosa, dia datang kepada mereka yang sakit, agar mereka ditolong dan mereka diselamatkan. Haleluya, saudara sekalian. Kehidupan kita dalam dunia ini, kehidupan saudara. Yesus memanggil saudara, Yesus memanggil kita semua untuk masuk dalam suatu pelayanan. Mari kita melayani, bukan untuk menghakimi.
main hakimi, main hakimi, main menghakimi. Main menghakimi. Main menghakimi sendiri, saudara. Ada banyak orang akhir zaman ini main menghakimi sendiri. Merasa benar, merasa hebat, merasa suci, merasa tidak berdosa lagi. Lalu mereka main menghakimi. Kalau saudara sudah merasa orang yang benar, orang yang sudah diselamatkan, bukan berarti saudara main menghakimi. Datang kepada Tuhan, saudara semakin rendah hati, memberikan suatu pelayan mengasihi mereka yang belum diselamatkan, mencari mereka yang hilang, agar mereka datang kepada Tuhan, merendahkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka percaya, mereka bertobat, dan mereka diselamatkan. Itulah konteks pelayanan saudara, pelayanan kita semua. Sebab Yesus ajarkan kepada murid-murid. Yesus datang dalam konteks memberi pelayanan. Murid-murid melayani diajar dalam konteks memberikan pelayanan kepada mereka, kepada banyak orang, mengasihi mereka. Maka demikian kehidupan kita, kehidupan saudara. Sampai hari ini, kita dalam konteks kita melayani, bukan untuk menghakimi. Mari kita datang kepada Tuhan, siapapun saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Pakai saya Tuhan untuk melayani mereka yang belum diselamatkan. Pakai saya Tuhan untuk melayani mereka yang masih berdosa. Pakai saya Tuhan untuk melayani mereka agar mereka bertobat, mereka melayani Yesus, mereka memberikan firman Tuhan seperti kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini merupakan konteks kehidupan kita sebagai gerejanya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, untuk melayani mereka. Dan Yesus sudah sekarang tidak pilih-pilih untuk melayani. Dia melayani semua lapisan masyarakat. Orang buta dia layani, dia sembuhkan. Orang pincang dia layani. Orang sakit dia layani. Berbagai manusia dia layani. Semua orang dia layani. Orang miskin dia layani. Bukan hanya pilih-pilih melayani orang kaya, orang punya banyak uang. Semua terlayani. Dalam konteks gereja, melayani adalah melayani kepada semua orang. Mau dia orang kaya, mau orang miskin, mau dia orang sakit, mau orang sehat. Mari kita sampaikan firman Tuhan agar jiwa mereka diselamatkan, agar mereka bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita mulai dengan hati yang tulus, kita mulai hati yang murni. Tidak selamanya kita ada dalam dunia ini, saudara. Kalau kita ada karena kemurahan Tuhan, kalau kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, dan tugas kita yang sudah diselamatkan, kita melayani kepada semua orang. Siapapun mereka, kalau mereka percaya kepada Tuhan, maka mari kita layani mereka dengan segenap hati kita, dengan sukacita, dengan kemurnian hati kita, dengan tulusan hati kita. Yesus berkata, berbahagia mereka yang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Hanya orang yang tulus hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-8, Yesus katakan, berbahagia mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita melayani dengan tulus. Mari kita melayani kemurnian hati. Ada saatnya Yesus akan menyatakan diri kepada kita. Dia akan membawa kita pada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan itulah rancangan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah dengan firman Tuhan, memberkati setiap umat-Mu di pagi hari yang mendengar firman Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Engkau jawaban bagi umat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kemuliaan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami bersyukur, kami sudah terima firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.